walad, hai anak, maukah engkau jual kambingmu kepadaku? Apa jawaban anak tersebut? Anak tersebut menjawab, wahai tuan, ini kambing bukan milikku. Ini kambing milik tuanku sebagai pemilik dari kambing-kambing ini. Maka aku tidak berhak untuk menjualnya. Udah jual aja, kan tuanmu tidak tahu. Maka sang anak tadi pun menjawab, merespon, mengatakan, mungkin tuanku memang tak tahu wahai tuan, tapi aku malu kepada Allah yang maha tahu. Ini adalah bentuk akhlak yang dijaminkan oleh anak kecil tadi, yang mengatakan bahwa ia malu, bahwa Allah itu maha tahu ketika ada hak yang bukan haknya ia jual. Maka inilah yang dimaksud dengan akhlak. Apa itu akhlak? Ketika kita ingin mengetahui apa itu akhlak, kita lihat kata dasarnya. Akhlak itu jamak daripada khulukun. Khulukun itu adalah kata dari kata-kata khalaqa yakhluqu, artinya menciptakan. Yang menciptakannya namanya khaliqun, objek yang diciptakannya namanya makhlukun, ciptaannya disebut khalqun, dan sifat ciptaannya disebut khulukun. Itulah tadi jamaknya akhlakun. Maka akhlak adalah sifat dasar manusia, tabiat manusia yang ada dalam diri setiap kita, Pak. Dan dia respon langsung. Maka ketika anak tadi melihat ada yang menawarkan untuk mengambil hak yang bukan haknya, bisa aja Pak dia minta, dia kasih ini Pak, dikasih duit, tapi dia tidak mau. Dia punya respon spontan untuk berbuat kebaikan. Maka kebaikan disebut akhlakul karimah, dan keburukan disebut akhlakul madmumah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling memiliki akhlak yang mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Qalam Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau memiliki akhlak yang sangat mulia. Bagaimana akhlak Rasulullah sehingga ia mulia? Bapak Ibu, suatu kisah, datanglah seorang Arab Badui menemui Rasulullah. Kemudian dia menarik ridaknya Rasulullah, ditariknya ridaknya Rasulullah sampai merah pundaknya Rasulullah kena tarikan tadi. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, berikanlah aku barang yang kau miliki, apapun itu, katanya. Maka Rasulullah pun tanpa marah mengatakan, ini ambillah ridakku. Dikisahkan pula bahwa dalam perkumpulan seperti ini, ketika Rasulullah berceramah seperti ini, datanglah seorang wanita, datanglah ibu-ibu membawa sebuah baju yang ia jahit sendiri. Baju tersebut dari kain yang sangat bagus sekali. Bapak Ibu, Rasulullah itu kalau pakai kainnya biasa aja, Pak, dan kadang ditambal-tambal. Maka ketika Rasulullah dapat tawaran baju dari seorang ibu yang membawa baju, kemudian ibu ini mengatakan, ya Rasulullah, ini baju aku buat dengan tanganku sendiri, maka terimalah ya Rasulullah. Rasulullah sangat senang menerima hadiah, tapi Rasulullah tidak mau menerima sedekah. Maka diterimalah oleh Rasulullah dengan senang hati hadiah tersebut. Maka dilihatlah bahwa kainnya adalah kain yang terbaik yang dipakai. Pas dipakai ukurannya pas sekali dengan ukuran Rasulullah. Maka Rasulullah senang sekali dengan kain baju tersebut. Tapi semua ketika itu semua sahabat Nabi yang hadir dalam lingkaran tersebut mengatakan, ma ahsan, cantik ya Rasulullah, bagus ya Rasulullah. Kemudian ada salah satu sahabat Nabi mengatakan, ma ahsan ya Rasulullah, bagus sekali bajumu ya Rasulullah, bolehkah aku minta? Rupanya dia punya maksud, Pak. Dia puji Rasulullah, tapi dia ingin minta. Ini dia puji-puji, tapi dia punya maksud. Bolehkah aku minta ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Padahal Rasulullah senang sekali, suka sekali dengan baju tersebut. Rasulullah katakan, ini untukmu. Rasulullah berikan, Pak. Rasulullah berikan barang tersebut tanpa pikir panjang. Inilah respon spontan akhlak Rasulullah. Ketika diminta, ia beri. Bentuk kedermawanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka para sahabat ketika itu marah dengan sahabat yang minta tadi. Ia katakan, "Wahai fulan, engkau kurang ajar. Engkau tahu setiap kali Rasulullah meminta pasti engkau kasih, maka engkau ambil manfaat seperti itu." Apa ia katakan? Ia beralasan, "Aku ingin kain ini menjadi kain kafanku." Maka tak lama setelah itu, sahabat yang meminta tadi pun meninggal dunia dan menjadikan kain yang diberikan oleh Rasulullah tadi adalah kain kafannya. Ini adalah akhlak Rasulullah SAW, kedermawan Rasulullah SAW. Dikisahkan lagi Bapak Ibu, pernah suatu ketika ada seorang Yahudi tua, buta pula. Dia di pasar, kerjanya mencaci maki Rasulullah, dicaci maki Rasulullah. Dia katakan, "Huwa majnun," dia gila. "Wasahir," dia itu penyihir. Dia penyair yang kalau kita dengar suaranya, yang kita dengar dakwahnya, maka kita akan terpengaruh hati kita. Kerjanya hanya mencaci maki Rasulullah. Maka suatu ketika dia dalam keadaan rapal, datanglah Rasulullah menyuapinya dengan sebiji kurma. Ternyata itu terjadi setiap hari Bapak Ibu, terjadi setiap hari. Kemudian setiap hari dibagi ke mulut sang Yahudi tua tadi kurma. Itu dikupas kurmanya, diambil kulitnya, dimasukkan oleh Rasulullah langsung dengan tangannya ke mulutnya. Setiap harinya. Tapi dalam keadaan dia memaki dan mencaci Rasulullah, tapi Rasulullah tidak marah, malah mengasihi sang Yahudi tua buta tersebut. Kemudian Rasulullah meninggal dunia, tidak ada lagi yang mengasih makan. Berlalulah seminggu 2 minggu, ia melihat tidak ada, tak terasa ada kurma yang masuk ke mulutnya, karena ia buta. Tapi ia terus mencaci Rasulullah. Suatu ketika karena kebiasaan ini, orang meninggal, kalau kita punya sahabat meninggal, kalau kita itu seharusnya memberikan atau menteladani kebaikan-kebaikannya. Maka ketika ada orang tua kita memiliki teman baik, maka kita pun harus berteman baik dengan teman orang tua kita. Begitulah Abu Bakar As-Siddiq. Ia tahu kebiasaan baik Rasulullah memberikan makan Yahudi yang sering mencaci maki Rasulullah. Maka Abu Bakar pun datang kepada orang tua buta tersebut memberikan kurma. Tapi beda Pak, Abu Bakar tidak mengambil bijinya, hanya memasukkannya saja. Dan lembutnya tangan yang masuk itu berbeda Pak. Maka ia tahu bahwa ini bukan Rasulullah SAW. Maka ia bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq yang dia tidak tahu siapa yang memberi. "Wahai fulan, aku tahu ini bukan tangan yang selama ini memberikan makan kepadaku. Lantas engkau siapa?" "Maaf wahai bapak, aku adalah kawannya. Dan orang yang menyuapkanmu kurma tersebut adalah sahabatku. Dan ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka menangislah ketika itu bapak tua tersebut melihat akhlak Rasulullah yang selama ini ia hina Pak, yang selama ini ia caci, tapi ternyata memberikan makan kurma ketika ia lapar. Maka inilah akhlak Rasulullah, akhlakul karimah yang datang dari naluri manusia. Ada perbedaan antara akhlak dan adab. Adab itu adalah naluri kebaikan yang terjadi dari proses pembelajaran. Beda dengan akhlak. Akhlak adalah naluri manusia yang hadir dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang beradab, ia belum tentu berakhlak. Orang yang berakhlak maka ia akan beradab. Adab itu dipelajari Pak. Maka ada orang yang mempelajari adab, maka dia akan ngantri, punya kebiasaan ngantri, punya kebiasaan bersih, punya kebiasaan baik-baik lainnya. Kalau kita lihat di Jepang, kita lihat di Eropa, kebiasaan mereka itu lebih baik daripada kita. Itulah adab. Adab adalah naluri manusia dari proses pembelajaran yang akan mendatangkan peradaban, yang akan membangun peradaban. Maka orang dulu sebelum datang Islam ada peradabannya. Peradaban Mesir kuno, peradaban Mesopotamia, Babilonia, peradaban Romawi, peradaban Persia. Mereka beradab Pak.
tapi mereka tidak berakhlak. Maka salah ketika kita bilang orang Eropa itu berakhlak, orang Jepang itu berakhlak. Tidak, orang Amerika itu berakhlak. Mereka tidak berakhlak, karena akhlak itu dasarnya adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah daripada fahsya wal munkar. Apa itu fahsya? Fahsya itu adalah keburukan, kejelekan, kejahatan yang timbul dari syahwat kita, Pak. Yang timbul dari syahwat kita. Zina itu kan syahwat kita. Tapi mungkar adalah keburukan, kejelekan yang hadir, yang sebenarnya hati kita itu gusar dengannya, Pak. Karihamina fi qalbina, itu hati kita itu sangat gusar. Maka kata Rasulullah, al-birru husnul khulq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayutalli alaihi nas. Al-birru, kebaikan itu kata Rasulullah adalah husnul khuluq, akhlak yang terbaik, akhlak yang bagus. Wal ithmu, dan dosa itu adalah ma haka fi sadrika, apa yang terasa janggal di hatimu. Wa karihta, dan engkau itu karuhayakrohu, benci, tidak suka manusia tahu engkau berbuat itu. Maka ini terkadang, Pak, ketika mohon maaf ada uang yang sebenarnya bisa ditilap, itu kan mungkar. Khawatir hati kita, Pak, kalau seandainya orang-orang tahu gimana. Itu kan mungkar. Maka orang dia sholat akan tercegah dari itu, maka ia akan berakhlak. Tapi orang yang beradab, dia pandai untuk memanipulasi. Tapi orang berakhlak, ia tidak mau untuk memanipulasi, karena ada yang janggal di hatinya. Tidak mau dia orang tahu. Maka ketidakinginan tahu orang itu dan juga apa yang terbersih jelek di hati kita itu adalah disebut dengan mungkar. Ini bedanya orang muslim dengan orang non muslim, orang kafir. Muslim punya akhlak, orang non muslim punya adab. Ini yang harus kita bedakan. Karena mereka yang berakhlak sudah pasti beradab. Lantas apa bagusnya ini adab? Bapak Ibu, Rasulullah pernah bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan." Tidak ada sesuatu yang ditaruh di dalam timbangan mizan yaumil qiyamah athqal, lebih berat kata Rasulullah, min husnul khuluq, dari akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik adalah timbangan yang paling berat nantinya di akhirat, Bapak Ibu. Maka nggak bisa kita remehkan. Maka akhlak memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita, karena ia memiliki tempat yang mulia di sisi Allah. Timbangannya paling berat, Pak. Bahkan orang abid yang sholat, yang puasa sepanjang hari, itu lebih baik sebenarnya orang yang berakhlak. Sudah 15 menit, Pak, karena memang batasnya 15 menit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah datangnya diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Afwan minkum, astaghfirukum jami'an. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.